Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki, NIM 200087361, Prodi Kepelatihan Olahraga. Saya akan menjelaskan tugas tentang anatomi fisiologi. Poin pertama, struktur dan perkembangan tulang. Tulang adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, dan matrik ekstraselular. Tulang berfungsi sebagai kerangka tubuh yang kaku dan memberikan tempat pelekatan pada otot dan organ yang terdapat pada tubuh seseorang. Tulang juga melindungi otak yang terletak di dalam tengkorak. Tulang melindungi jantung dan paru-paru di dalam rongga dada, dan organ seksual dan urinaria terlindungi oleh tulang yang disebut tulang pelvis. Selain itu, tulang juga berfungsi hemopoiesis atau pembentukan sel darah, dan sebagai reservoir atau tempat penyimpanan kalsium, fosfat, dan banyak mineral lainnya. Hampir seluruh kalsium pada tubuh tersimpan di dalam tulang, dan ketika tubuh butuh kalsium, maka kalsium tersebut akan berasal dari tulang. Struktur tulang. Tulang merupakan kerangka tubuh yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak, tempat melekatnya otot-otot sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah, tempat sumsum tulang dan saraf yang melindungi jaringan lunak. Juga, tulang merupakan organ yang dibutuhkan manusia untuk mengangkat dan membawa beban berat. Intinya, tulang adalah organ yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagian luar tulang. Bagian yang keras disebut tulang kortikal, di mana bagian ini sudah mengalami klasifikasi sehingga terlihat sangat kokoh, kompak, dan kuat. Sedangkan bagian yang berpori dan berongga disebut trabekular. Bagian ini belum terklasifikasi sempurna sehingga bersifat porous atau berpori. B. Komposisi tulang-tulang terdiri atas dua bahan. 1. Matriks yang kaya akan mineral atau 70% bone atau tulang yang sudah matang. 2. Bahan-bahan organik 30% yang terdiri dari sel. Sel tersebut terbagi atas 3, yaitu sel osteoblas yang membuat matrik atau bahan tulang atau sel pembentuk tulang. 2. Sel osteosit atau mempertahankan matrik tulang. 3. Sel osteoklas yang menyerap osteoid bahan tulang atau matrik. B. Osteoid atau matrik tulang yang mengandung sedikit mineral. Pembentukan tulang. Pembentukan tulang terjadi setelah terbentuknya tulang rawan atau kartilago. Kartilago dihasilkan dari sel-sel mesenemia. Poin kedua, mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh terbagi menjadi dua, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ tubuh dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka aksial antara lain tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, tulang panggul, dan 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk pubis. 1. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama, kecuali bagian rahang. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. 2. Tulang belakang. Fungsi dari tulang belakang ini adalah menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas. Bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya, yakni 7 ruas pada bagian leher, 12 ruas pada bagian punggung atau dada, 5 ruas bagian pinggang, 1 ruas bagian sakrum, dan 1 ruas di tulang ekor. 3. Tulang rusuk dan tulang dada.
Tulang rusuk dan tulang dada berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. 2. Kerangka apendikular. Fungsi utama dari kerangka apendikular adalah penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular diantaranya adalah anggota gerak atas. Tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas, pengupil, dan hasta. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga dengan metakarpal. 2. Anggota gerak bawah. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha, betis, dan tulang kering. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bernama metatarsal. 3. Tulang panggul. Tulang panggul atau gelang panggul berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Poin ketiga, jenis, struktur, dan fungsi persendian. Jenis persendian. Ada 3 jenis sendi utama, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Berikut adalah macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya, yaitu sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerak antara tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya sandi pada pergelangan ruas tangan belakang. 2. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi geraknya terbatas. Contohnya adalah hubungan ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Selanjutnya, sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya berputar di sana. Selanjutnya, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya adalah tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan ke depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. B. Struktur persendian. Struktur persendian adalah sebagai berikut. 1. Ligamen. Ligamen ini adalah suatu jaringan yang berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang menghubungkan antara tulang supaya bisa atau dapat menyatu dengan sendi sertanya mencegah terjadinya dislokasi sendi serta juga tulang pada saat bergerak. 2. Kapsula sendi. Lapisan berserabut yang melapisi sendi juga memiliki fungsi yakni sebagai penghubung antara dua tulang pada sendi. 3. Tulang rawan. Merupakan jaringan tulang yang menutupi kedua ujung tulang yang fungsinya untuk menjaga tulang dan dari benturan tulang atau juga gesekan di saat bergerak. 4. Selaput sinovial. Ini menjaga cairan sinovial untuk tetap berada pada tempatnya. 5. Cairan sinovial. Cairan sinovial memiliki fungsi yakni sebagai peredam kejut serta jadi pelumas yang memungkinkan sendi itu dapat untuk bergerak secara bebas tetap dalam arah yang sama. C. Fungsi persendian. Secara umum, fungsi dari sendi untuk dapat bergerak pada tubuh. Untuk lebih jelasnya, fungsi sendi adalah sebagai berikut. 1. Menghubungkan dua tulang sehingga membentuk rangka. 2. Memungkinkan rangka tubuh itu bergerak bebas serta leluasa sesuai batas. 3. Menanggung berat badan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.